Cina disebut takut perang dengan Indonesia, diplomat Singapura buka-bukaan penyebabnya. Indonesia masuk satu di antaranya dalam konflik panas di wilayah Laut Cina Selatan. Kawasan yang cukup panas itu lantaran diperebutkan antar negara yang diklaim sepihak oleh Cina. Bahkan belum lama ini sempat pula terjadi ketegangan antara Malaysia dan Cina karena alasan pelanggaran wilayah udara Malaysia. Tak cuma Malaysia, Cina juga pernah beberapa kali sampai ketahuan jelonong di wilayah laut Indonesia, tepatnya di Kepulauan Natuna. Melansir dari South China Morning Post, karena kenekatan Cina itu sampai pernah diperingatkan oleh mantan diplomat Singapura, Konsor Mahbubani. Menurut LCMP, Mahbubani pun mengatakan bahwa belum ada negara anggota yang menyatakan keinginan untuk bergabung dengan kelompok negara dengan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia untuk melawan pengaruh Cina di kawasan itu. Tetapi untuk mempertahankan status quo saat ini, Cina pun harus berhati-hati dalam masalah dari kedaulatan atas Kepulauan Natuna di bagian selatan Laut Cina Selatan, kata Mahbubani. Kepulauan Natuna itu merupakan rumah bagi daerah penangkapan ikan tradisional Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan itu juga menjadi pusat ketegangan antara Cina dan Indonesia. Penjaga pantai Indonesia pun telah berulang kali mendeteksi kapal penangkap ikan Cina yang dikawal oleh kapal penjaga pantai. Mereka melanggar zona ekonomi eksklusif 200 mil laut di sekitar Kepulauan Natuna. Pada Desember 2019, Indonesia juga pernah mengirimkan jet tempur F-16 untuk berpatroli di wilayah itu. Presiden Indonesia Joko Widodo juga secara pribadi turut menginjakkan kaki di pulau-pulau selama kunjungan 2 hari untuk menegaskan tekad Jakarta. Pada Januari tahun ini, sebuah kapal penelitian Cina pun muncul di perairan Indonesia. Kapal itu tidak menyalahkan perangkat navigasi dan bertindak sangat mencurigakan. Cina telah mengklaim bahwa perairan di sekitar Kepulauan Natuna itu adalah daerah penangkapan ikan tradisionalnya dan menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan perbedaan melalui negosiasi bilateral. Jakarta juga menegaskan klaim Cina tidak berdasar dan tidak memiliki alasan untuk bernegosiasi. Menurut para ahli, Cina pun menargetkan perairan di sekitar Kepulauan Natuna Indonesia itu dengan alasan wilayah ini tumpang tindih dengan apa yang disebut zona ekonomi eksklusif dari Kepulauan Trong Sa Vietnam yang diduduki Cina. Cina dan Indonesia belum mencapai kesepakatan tentang delimitasi batas laut, ujar Lei Xiaolu, pakar di Universitas Wuhan di Cina. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak dilarang di perairan menunggu demarkasi batas yang disengketakan, sambungnya. Indonesia juga telah menegaskan posisinya untuk tidak mengakui fitur apapun dalam 9 garis putus-putus yang diklaim secara sepihak oleh Cina di Laut Cina Selatan. Melalui pejabat pertahanan Indonesia telah menyebutkan skenario terburuk. Cina juga mengirim pasukan untuk mendarat di Kepulauan Natuna. Itulah sebabnya Indonesia yang terus-menerus mengerahkan kapal perang, jet tempur, dan peralatan pengintai berpatroli di wilayah sekitar Nusantara. Sementara Indonesia juga secara aktif memobilisasi angkatan lautnya untuk terus berpatroli. Ada alasan untuk khawatir bahwa Cina pun akan terus mengambil tindakan pemaksaan di wilayah yang disengketakan, kata pakar Atriandi Supriyanto dari Universitas Nasional Australia. Saya khawatir pengekangan Indonesia terbatas. Cepat atau lambat, Indonesia mungkin harus mempertimbangkan kerjasama militer dengan Amerika Serikat untuk menahan pengaruh Cina, ujar Supriyanto. Rene Patirajawane, peneliti di Jakarta, mengatakan sejak tahun 1994, Biro Administrasi Perikanan Kementerian Pertanian Cina telah menerbitkan untuk peta yang menyatakan seluruh wilayah di sekitar Kepulauan Natuna sebagai fencing ground bagi Cina. Patirajawane mengatakan Indonesia pun sangat prihatin karena Cina secara sepihak terus mengklaim bahwa daerah penangkapan ikan meluas ke perairan selatan Kepulauan Natuna di luar 9 garis putus-putus yang ilegal. Colin Koh, pakar Nanyang Technological University di Singapura, mengatakan Beijing pun tidak akan terlalu menekan Jakarta. Indonesia sepertinya tak tinggal diam dan ikut bersiaga dampak dari aktivitas militer yang makin tinggi di Laut Cina Selatan. Ketegangan di Laut Cina Selatan baru-baru ini meningkat sejak Cina mengirim pasukan nelayan milisi di kawasan laut sengketa itu. Protes banyak negara ASEAN dan dunia tak menghentikan Cina melakukan aksi klaim 90 kawasan Laut Cina Selatan adalah wilayahnya. Hal itu memicu sejumlah negara ASEAN mengirimkan armada lautnya ke perbatasan Laut Cina Selatan. Seperti halnya Filipina dan Vietnam yang dikabarkan lebih dulu berang dengan tindakan Cina. Bahkan di belakang Filipina, Amerika Serikat juga sudah siap membantu sekutunya tersebut bila perang pecah di Laut Cina Selatan. Sejalan dengan Filipina, Vietnam pun mengaku marah besar dengan tindakan yang dilakukan Cina di kawasan perbatasan. Melansir dari news.com.au pada Selasa, Vietnam juga tidak tinggal diam mengenai masalah Laut Cina Selatan dengan mengirim salah satu kapal perangnya untuk melakukan latihan tempur.
Kapal perang jenis frigate anti kapal selam modern Quang Trong dan helikopter on-boardnya dikerahkan ke wilayah Laut Cina Selatan tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang juga bermasalah dengan Cina lantaran sebagian wilayah Natuna Utara diklaim oleh Xi Jinping? Ternyata Indonesia diketahui lebih siaga dibanding dua negara tetangganya. Diketahui diam-diam Indonesia sudah mengirim lebih banyak armada di perbatasan paling utara Nusantara. Hal itu menindaklanjuti kegiatan Cina yang semakin dan masif termasuk klaim atas Pulau Spratly dan Paracel. Selain itu, Cina juga diketahui diam-diam mengirimkan ilmuwannya untuk keruk mineral di pedalaman samudra kawasan Natuna Utara. Baru-baru ini TNI AL menambah deretan armada di laut. Diketahui dua kapal perang KAL Padang 172 dan KAL Sarudik 1218 menjadi satu armada tambahan TNI AL untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum di laut. Kedua kapal tersebut siap menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di laut. Sebagai perwujudan dan tugas prajurit TNI AL yang profesional, modern, dan tangguh, ujar Laksamana TNI Yudo Margono didampingi Ketua Umum Jala Senastri Vero Yudo Margono saat meresmikan safe naming, penamaan, dan peluncuran kedua kapal itu di halte Slipway PT Palindo Marine, Batam, dikutip dari siaran persnya pada Senin. Sedangkan untuk armada laut yang dikirimkan TNI AL di Pangkalan Militer Natuna Utara juga telah bertambah. Kapal selam TNI AL KRI Arda Delali Kapal selam TNI AL KRI Arda Dedali belum lama ini tiba di Pangkalan TNI AL Ranai di Natuna, Kepulauan Riau. Kapal selam ini merupakan bagian dari kelas Changbogo yang ditingkatkan juga dikenal sebagai kelas Nagapasa. Selain itu ada juga KRI Alugoro yang diketahui telah terlihat beroperasi di Laut Natuna Utara. KRI Alugoro 405 kali ini menjadi simbol dari kesungguhan dan kesiapan TNI sebagai garda terdepan dan benteng terakhir Nusantara untuk menegakkan kedaulatan negara di laut. Kesiapan fasilitas labu di Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan ini akan menambah operasional reach atau jangkauan operasi kekuatan laut kita hingga ke zona ekonomi eksklusif Indonesia, kata Panglima. Semoga kehadiran KRI Alugoro 405 akan menjaga senjata pemungkas kita di laut untuk menghadapi berbagai tantangan terhadap kedaulatan negara, tutupnya. Kapal-kapal perang TNI AL ini diam-diam melakukan kegiatan termasuk latihan bersama dengan berbagai pihak di kawasan perbatasan Laut Natuna Utara. Dilansir dari laman resmi TNI AL, Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI Abdul Rashid K. SEMM menegaskan bahwa Kormada 1 sebagai salah satu komando utama operasional yang mengemban fungsi TNI Angkatan Laut di bidang pertahanan laut. Latihan bersifat interoperability antar satuan, sehingga dibutuhkan kerjasama taktis unsur latihan yang meliputi komando, pengendalian, dan komunikasi. Pelaksanaan latihan mengutamakan prosedur secara cermat dan benar guna terwujudnya zero accident, ujar Pangkormada 1.